Saudara, aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemkot Bekasi, Jawa Barat dinilai tidak netral karena berfoto mengenakan jersey bernomor punggung 02. Pejabat Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhammad juga menegaskan tidak ada unsur kesengajaan terkait foto itu dan memastikan ASN Pemkot Bekasi tidak mendukung salah satu paslon. Foto sejumlah ASN di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi pada 29 Desember lalu menuai polemik. Pasalnya dalam foto para ASN memamerkan jersey atau kaos olahraga bernomor punggung 2. Sehingga mereka dinilai mendukung salah satu paslon Pilpres 2024. Pejabat Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhammad juga menegaskan tidak ada unsur kesengajaan terkait foto itu dan memastikan ASN Pemkot Bekasi tidak mendukung salah satu paslon. Meski demikian, Pemkot Bekasi siap disanksi Bawaslu jika memang terbukti melakukan pelanggaran. Bawaslu Kota Bekasi sendiri juga sudah menerima laporan dan akan melakukan rapat pleno untuk memutuskan ada atau tidaknya unsur pelanggaran. Kaos yang itu pertama yang memesan secara teknis adalah yang menyiapkan BJB ya, dari BJB sebagai sponsor mendukung menggunakan jersey yang dipersiapkan. Nah, itu dikemas menurut informasi yang saya peroleh, setiap kecamatan sudah disusun ya, dari nomor 1 sampai nomor 25 tiap kecamatan. Jadi tiap kecamatan tuh berurut 1 sampai 25. Nah, untuk nomor 1 dan nomor 25 itu untuk kiper sudah diambil duluan. Laporan dari masyarakat sudah masuk kemarin pada tanggal 2 Januari hari Selasa dan akan kami lakukan mekanisme melalui pleno tentunya bersama Komisioner Bawaslu Kota Bekasi pada hari ini seperti itu. Berarti belum melakukan pendalaman, penyelidikan atau apa gitu? Ya, belum, nanti kita melalui mekanisme pleno, tapi tentunya dari pemberitaan yang sudah ada ya, sudah masif di berita online ya, tentu sudah kami baca ya sebagai informasi awal seperti itu. Apa yang ya, yang dilaporkan yaitu dugaan ketidaknetralan dari camat dan juga ya ada juga ya dari pemerintah kota seperti itu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas mengingatkan para ASN supaya menampilkan netralitas dalam sikap politik ke publik. Bila netralitas dilanggar, ada sanksi kemudian bagi para ASN, mulai teguran sampai juga pidana. Hal ini diungkapkan Menteri Azwar menanggapi adanya dugaan Satpol PP yang mendukung pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Netralitas ASN sudah jelas. Kita sudah melakukan understanding dengan Bawaslu, kemudian dengan KSN, TNI dan APH bahwa ASN harus netral. ASN harus netral. Yang kedua, ada sanksi-sanksi mulai sanksi administratif, teguran, sampai pemberhentian, sampai juga pidana. Dan ini sudah ada tahapannya. Silakan kalau ada ASN tidak netral, laporan ke KSN. Dan nanti KSN akan memberikan sanksi-sanksi sebagaimana ketentuan yang berlaku. Gitu aja ya. Satpol PP Kabupaten Garut, Jawa Barat telah menggelar sidang kode etik terhadap 13 anggota Satpol PP yang terang-terangan mendukung cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Dari hasil sidang, 13 orang tersebut dijatuhi sanksi berupa skorsing dari tugas tanpa gaji. Buntut dari video dukungan terhadap cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka oleh 13 anggota Satpol PP Kabupaten Garut diperiksa secara internal oleh pejabat di lingkungan Satpol PP. Dari hasil pemeriksaan, diketahui status mereka bukan aparatur sipil negara atau ASN. 13 anggota Satpol PP itu mengatasnamakan sebagai forum komunikasi bantuan polisi Pamong Praja Nusantara saat membuat video. Mereka juga mengaku video dukungan terhadap Gibran merupakan inisiatif dari salah seorang seniornya. Atas perbuatannya, 13 anggota Satpol PP itu dijatuhi sanksi berupa skorsing 3 bulan tanpa gaji bagi pengajak dukungan dan 1 bulan tanpa gaji bagi anggota lainnya. Ini pelaku itu bukan pegawai negeri atau bukan ASN. Mereka adalah tenaga kontrak semuanya. Ini adalah salah satu anggota dari satu regu dari peleton yang bertugas. Jadi ini murni bukan menggambarkan seluruh Pol PP Garut, tapi ini
ada salah satu oknum dari salah satu regu yang bertugas. Jadi ini adalah inisiatif sendiri dalam rangka eksistensi dirinya sendiri. Bahkan anggota yang ada saat itu, anggota regunya, mereka pun ikut secara spontanitas. Jadi yang pelaku utamanya itu saudara CI ya, itu kita skorsing selama 3 bulan tanpa ada tunjangan. Jadi di skorsing 3 bulan, terus yang lainnya di skorsing 1 bulan itu pun tanpa tunjangan. Bawaslu Kabupaten Garut memanggil 13 anggota Satpol PP yang mendukung Gibran Rakabuming Raka hingga video tersebar luas di media sosial. Atas video yang menuai sorotan ini, Bupati Garut Rudi Gunawan menyatakan permohonan maaf. Membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Rakabuming Raka. Video berdurasi 20 detik ini memperlihatkan 13 anggota Satpol PP yang menyerukan dukungan kepada cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Sebagian dari mereka bahkan membawa poster bergambar wajah Gibran. Menyikapi hal itu, Bawaslu Kabupaten Garut akan memanggil 13 anggota Satpol PP yang terekam mendukung Gibran. Bawaslu juga akan mengklarifikasi soal penggunaan seragam Satpol PP dan tempat pembuatan video. Karena informasi awal itu harus ditelusuri dan mencari informasi tambahan. Hasil planonya ya melakukan penelusuran, kemudian nanti ada langkah-langkah selanjutnya, misalkan akan ada pemanggilan dari orang-orang yang ada di video itu. Membuat video itu menggunakan seragam lengkap Satpol PP, dan bisa dipastikan ada kemungkinan juga tempatnya pun di ruangan atau di kantor. Dukungan terang-terangan anggota Satpol PP terhadap Gibran ini menuai pro dan kontra. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tindakan tersebut melanggar kode etik dan aturan. Mahfud bahkan mencurigai ada pihak tertentu yang mendorong terciptanya video ini. Seharusnya itu tidak boleh, ya. Seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu mihak-mihak gitu tuh sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam. Nah, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Berbeda dengan Mahfud, Kepala Staf Presiden Muldoko justru seakan memaklumi tindakan itu. Muldoko beranggapan tidak ada kode etik yang dilanggar karena Banpol PP bukan aparatur sipil negara atau ASN, sehingga memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi mereka. Menurut saya enggak ya, karena ini sebuah organisasi yang belum terakui secara baik, belum mendapatkan posisi yang jelas, posisi di ASN-nya itu, maka ya wajar mereka bisa menyampaikan kepada siapapun. Di tengah perdebatan pantas tidaknya anggota Satpol PP mendukung salah satu paslon Pilpres, Bupati Garut Rudi Gunawan menyatakan permohonan maaf atas video yang menimbulkan keramaian di tengah publik. Bupati menegaskan sudah memberikan sanksi tegas kepada pelaku dan berjanji untuk melakukan pembinaan. Saya mohon maaf atas kejadian itu, dan itu sudah diberikan sanksi. Sanksinya ada yang 3 bulan, dia tidak boleh bekerja, tidak mendapatkan gaji, yang paling rendah adalah 1 bulan. Semuanya sudah diberikan sanksi. Paling berat sanksinya apa, Pak? Paling berat sanksinya dia didemosi ya, dan dilakukan tidak pembayaran gaji selama 3 bulan. Ke-13 anggota Satpol PP yang ada di dalam video sudah dijatuhi sanksi berupa skorsing melalui sidang kode etik. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka memenuhi panggilan Bawaslu Jakarta Pusat untuk mengklarifikasi kegiatan bagi-bagi susu di Car Free Day pada 3 Desember 2023 lalu. Bawaslu juga memutuskan tak menemukan pelanggaran pemilu pada Gibran. Gibran Rakabuming Raka, calon wakil presiden nomor urut 2,
hadir di gedung Bawaslu Jakarta Pusat didampingi sejumlah anggota tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Selama 1 jam menjalani pemeriksaan, Gibran menyatakan tidak ada kegiatan politik saat bagi-bagi susu di Car Free Day. Sama sekali kegiatan partai politik. Ya, itu aja. Ya. Klarifikasi yang ditanyakan oleh Bawaslu disebutkan kan ada klaim temuan baru yang dikonfirmasi yang tersebut tadi. Ditanyain nggak Mas? Nggak Mas. Tidak ada sama sekali kegiatan politik. Ya. Kan juga beberapa teman-teman saya ajak juga kemarin. Ya. Tuh. Mas sempat disampaikan dulu tidak asal susunya tidak tahu dari mana Mas. Itu sebenarnya susunya yang dibagikan dari mana ya Mas? Asal susunya. Sebelumnya kan sempat disebutkan tidak tahu asal. Sama sekali tidak dari mana. Ya. Kedatangan Gibran ke Bawaslu adalah yang kedua kali atas kegiatan bagi-bagi susu di Car Free Day 3 Desember lalu. Alasan Bawaslu memanggil ulang Gibran setelah menemukan fakta baru saat melakukan pendalaman. Usai memeriksa, Bawaslu menyebut tidak ada pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan Gibran. Hanya saja, lokasi Car Free Day tidak bisa dijadikan lokasi kampanye. Ada fakta dan temuan baru sehingga kita perlu mengundang Pak Gibran untuk kita klarifikasi. Pelanggaran pemilu kan saya sudah pernah bilang, pelanggaran pidana pemilunya sih memang tidak ada, itu sudah clear ya. Saya tegas di sini dikatakan bahwa pidana pemilu itu tidak ada pidana pemilu di sini, tapi peraturan lain. Peraturannya apa ya Pak? Secara spesifik Pak mungkin? Apa kalau misalkan di kegiatan di CFD itu apa ya? Terkait pergub yang ya? Larangan berkampanye di CFD itu Pak? Ya mungkin. Meski menemukan tidak ada pelanggaran pemilu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran memutuskan melaporkan Bawaslu Jakarta Pusat ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Alasannya, Bawaslu Jakarta Pusat tidak profesional lantaran mengirimkan surat pemanggilan pada 2 Januari 2023. Seharusnya, dugaan pelanggaran ditindaklanjuti dalam waktu paling lama 7 hari setelah tanggal kejadian. Kami akan melaporkan ketua dan anggota Bawaslu Jakarta Pusat ke DKPP karena alasan ketidakprofesionalan. Peristiwa 3 Desember 2023 bukanlah tindakan kampanye. Mas Gibran tidak memakai baju ataupun atribut kampanye, tidak mengajak pemilih, tidak menyebarkan visi misi kampanye, tidak memiliki citra diri yang mana tidak memenuhi unsur kampanye sebagaimana yang dimaksud oleh PKPU 15 tahun 2023. Meski Bawaslu memutuskan tidak ada pelanggaran, laporan terhadap Gibran jadi pelajaran buat 3 pasang Capres-Cawapres supaya mematuhi aturan dalam kampanye Pilpres 2024. Tim Liputan, Kompas TV.